Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai Olimpiade Kimia, baik materi maupun soal-soal. Ya, di video kali ini insya Allah kita bakalan membahas soal yang terbaru ya, soal KSN tahun 2021. Ya, insya Allah di sini bakalan dibahas dan nanti mungkin bakalan dibagi menjadi beberapa part karena soalnya cukup banyak ya. Dan ini juga ada 2 sesi, ada 8 soal 2 sesi kalau nggak salah. Di sini kita bisa lihat soalnya itu terdapat 2 sesi ya, 2 sesi dengan soal 9 soal, totalnya 9 soal. Dan video kali ini insya Allah cukup membahas part 1 ya, jadi soal 1 sampai soal nomor 4 insya Allah kita bahas, dan semoga tidak lama ya videonya, seperti itu. Sampai sifat kualitatif seperti ini. Nah, sip. Sini. Nah, ini untuk FTIR-nya dan NMR-nya mungkin part kedua. Seperti itu. Ya, langsung aja kita bahas. Nah, ini soalnya soal KSN terbaru ya, tahun 2021 yang kemarin. Yang sudah terlaksana, dan sekarang anak-anaknya lagi pelatnas. Dan kita coba membahas soal-soal ini. Dan ini soalnya cukup menarik ya, karena soalnya itu adalah tidak biasa seperti KSN sebelumnya. Soal yang ini lebih mengeksplor lebih banyak hal-hal baru, kayak di sini misalkan ada ini kita bisa lihat di sini ada potensial kimia yang baru, dan tahun lalu juga ternyata ada persamaan Clapeyron yang biasanya tidak pernah keluar. Ini persamaan Clapeyron biasanya tidak pernah keluar di KSN, tapi sekarang keluar. Ya, berarti semakin menarik KSN-nya. Ya, sekarang langsung aja kita bahas di soal pertama ya. Soal pertama soal tentang sianida. Nah, beberapa tanaman seperti singkong, tebu, dan kelompok semanggi, buah aprikot mengandung zat yang dapat menghasilkan asam sianida. Asam sianida ya. Asam sianida dapat digunakan untuk pembuatan garam natrium sianida dengan cara mereaksikan asam sianida dengan natrium karbonat atau natrium bikarbonat. Garam sianida tersebut digunakan dalam proses ekstraksi logam emas atau perak. Ya, biasanya sianida ya yang digunakan untuk perak atau emas itu biasanya karena sianida itu nanti dia bisa mengkompleks dengan ion emas gitu, ion emas yang telah teroksidasi. Nah, garam-garam sianida seperti CN-, KCN memiliki tipe struktur kristal ya, kristal NaCl. Jadi NaCN dan NaCl memiliki tipe struktur yang sama. Beberapa reaksi yang dapat digunakan untuk identifikasi garam sianida antara lain, pertama, reaksi sianida dengan belerang itu menghasilkan KSCN, kalium tiosianat. Sedangkan reaksi antara sianida, kalium sianida dengan oksidator kuat seperti PbO atau KMnO4 menghasilkan KOCN, kalium sianat. Ini kalium sianat, ini kalium tiosianat. Nah, seperti ini. Nah, pertama kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi yang setara. Nah, ini cukup standar ya. Persamaan reaksi setara ketika HCN dialirkan ke dalam larutan natrium bikarbonat dan reaksi antara padatan PbO dengan larutan KCN, kalium sianida. Nah, di sini kita bisa lihat pembahasannya. Nah, nomor 1. Nah, untuk reaksinya sendiri kita bisa lihat di sini reaksi antara HCN dengan NaHCO3 itu adalah seperti reaksi asam basa biasa ya. Kita di sini bisa lihat H+-nya itu akan mengikat menjadi H2CO3. Nah, nanti H2CO3 ini sangat mudah terurai, sehingga nanti dia bakal terurai menjadi H2O dan CO2. Sementara Na-nya bakal berikatan menggunakan membentuk NaCN. Nah, di sini untuk PbO karena dia merupakan oksidator, maka dia harus tereduksi. Taunya dari mana dia merupakan oksidator? Karena sudah ada di soal bahwa dia merupakan oksidator kuat ya. Jadi nanti dia bakalan tereduksi. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat PbO ditambah KCN menjadi KOCN, kalium sianat, ditambah Pb. Jadi Pb-nya itu tereduksi menjadi Pb0, dan di sini kita bisa lihat Cn-nya itu teroksidasi dari +2 menjadi +4. Jadi KOCN seperti itu. Nah, ini simpel ya persamaan reaksinya. Ini kita cukup banyak dapat poin di sini pasti. Ada 5 poin lah, lumayan gitu. 5 dari 36 poin di sini. Sini reaksi KCN dengan PbO merupakan reaksi redoks. Reaksi redoks menentukan perubahan bilangan oksidasi setiap reaksi pada reaksi tersebut. Nah, di sini tadi saya udah jelaskan ya. Di sini karena kita tahu bahwa ini adalah reaksi redoks dan PbO disebut sebagai oksidator, maka dia harus tereduksi. Nah,
bilangan oksidasi Pb itu ada 3 jenis. Ada 3, yakni 0, plus 2, dan plus 4. Di sini karena plus 2, berarti kemungkinan tereduksinya itu memungkinkan hanya sebagai 0. Jadi di sini PbO-nya berubah menjadi Pb. Dan sementara di sini KCN-nya berubah menjadi KOCN. Nah, bagaimana kita menentukan bilox dari bentuk yang seperti ini ya? Bentuk yang seperti ini. Nah, di sini kita harus lihat bahwa yang tereduksi itu hanya Pb, sehingga di sini oksigennya itu pasti memiliki bilox yang tetap. Yakni di sini sudah pasti min 2, dan maka di sini pasti min 2. Dan di sini kita juga bisa bilang bahwa N-nya itu memiliki bilox yang tetap juga. Di sini min 3, di sini min 3. Berarti yang sejatinya hanya berubah itu adalah bilox dari C, yakni dari plus 2 menjadi plus 4, seperti itu. Nah, jadi di sini yang bilox yang berubah itu adalah Pb2 plus menjadi Pb0, dan ini C-nya dari plus 2 menjadi plus 4, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini kita udah dapat 7 poin ya, lumayan. Nah, selanjutnya kita gambarkan sel satuan untuk kristal NaCN, dilengkapi dengan posisi ion Na+ dan ion Cn-. Nah, di sini tadi kita sudah bilang bahwa NaCN itu memiliki NaCN dan KCN itu memiliki tipe struktur kristal NaCl. Jadi otomatis dengan menggambar struktur kristal NaCl kita bisa dapat struktur kristal NaCN. Cuman tinggal diganti aja Cl-nya sebagai Cn. Seperti itu. Nah, di sini saya udah gambar ya. Di sini kita bisa lihat, nah yang warna ungu ini adalah Na+, sedangkan yang warna hijau ini adalah Cn-. Jadi Na+ dan Cn-. Seperti itu. Jadi kita ini digambar ya. Jadi menggambarnya gimana? Menggambarnya pertama, kalau misalkan kalian mau menggambar, pertama kalian gambar dulu kotak yang besar ini. Jadi kalian bikin gambar kubus yang besar. Nah, setelah gambar kubus yang besar, kalian bagi kubus tersebut menjadi 8 kubus. Jadi di sini kita bisa lihat, setelah kalian gambar kubus yang besar, ini kalian bagi kubus tersebut menjadi 8 bagian. Nah, baru nanti digambarkan atom-atomnya seperti itu. Jadi jangan gambar satu-satu ya. Jadi gambarkan dulu kubus yang besar, terus dibagi menjadi 8 bagian, terus digambarkan atomnya satu persatu. Seperti itu. Itu cara menggambarnya sih. Nah, itu dapat. Nah, ini dapat 3 poin. Terus tentukan jumlah ion Na+ dan jumlah ion Cn- pada sel satuan NaCN, sorry. Nah, di sini jumlah Na+-nya itu ada 4 dan jumlah Cn-nya ada 4 juga. Nah, kenapa saya bisa tahu seperti ini? Seperti yang udah saya bilang bahwa Na+-nya itu warnanya ungu seperti ini, ion Cn- warnanya hijau seperti ini. Nah, kita tahunya dari mana si Na+-nya itu berbentuk berjumlah 4. Nah, Na+ berjumlah 4 karena di sini kita tahu, di sini dia berwarna ungu, dan di sini untuk atom yang di sini itu nilainya seperempat, sehingga di sini ada 4, seperempat kali 4, dan di sini juga nilainya seperempat, di sini juga ada 4, dan di sini juga nilainya seperempat, dan di sini juga ada 4. Jadi totalnya ada 12 atom yang memiliki okupansi seperempat di kubus tersebut. Sehingga dari sini kalau misalkan kita lihat, bisa kita ubah sebagai ZNA-nya itu sama dengan seperempat dikali 12. Nah, ditambah. Nah, ini ditambah. Nah, yang di tengah ini. Yang di tengah ini 1. Nah, berarti otomatis dia dapatnya 4. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk ZNA. Nah, bagaimana dengan ZCl? Nah, ZCl itu sedikit berbeda. Karena Cl ini bentuknya di sini, di titik ujung dan titik tengah. Dan ini kalau misalkan kita hilangkan yang ungu seperti ini, yang hilangkan atom Na+-nya, jadi Cl ini strukturnya sama seperti FCC, konfigurasinya sama seperti FCC. Sehingga kita bisa hitung bahwa dia di sini 1/8 kali 8, 1/8 kali 8 ZCN. 1/8 kali 8 ditambah 1/8 kali 8 ditambah di sini setengah kali 6, karena ada 6 posisi. Nah, berarti otomatis dia 4. Nah, di sini ini 1/8 kali 8 ditambah setengah kali 6.
Nah, berarti otomatis totalnya juga 4. Jadi ZNA itu 4, ZCN itu 4. Berarti rumus molekuler bisa dibilang Na4CN4 seperti itu. Oke, jadi bentuknya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini jika diketahui massa NaCN itu massa jenis NaCN itu adalah 1,60 gram per mililiter ya, atau per gram cm kubik, dan jari-jari ion Na+ itu adalah 102 pikometer. Jika diasumsikan ion Cn- berbentuk bola, hitung jari-jari Cn-. Nah, di sini kita harus lihat penampang melintang dari kristal NaCN ya. Jadi struktur kristal NaCl ini kalau misalkan kita potong, kita bentuk penampang melintangnya, maka yang bersentuhan itu adalah bagian-bagian sininya. Nah, yang bersentuhan itu adalah bagian-bagian sininya, sehingga di sini kita bisa lihat, nah, sini adalah bagian-bagian sininya. Nah, sehingga nilai A, nilai kisi kristalnya itu adalah jumlah dari 2 kali jari-jari Cn- ditambah 2 kali jari-jari Na+. Jadi di sini kita bisa lihat A-nya itu sama dengan 2 kali RNA ditambah 2 kali RCN. Nah, sedangkan kita tahu untuk massa jenis sendiri itu adalah, untuk massa jenis kristal itu adalah rho sama dengan Z. Z itu adalah jumlah yang tadi ya, jumlah molekulnya, kali mR dibagi dengan bahan Avogadro dikali volumenya. Volumenya tentu saja apakah 3. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa rho-nya itu adalah 1,6 gram per mililiter. Dan di sini Z-nya itu adalah 4, karena kita tahu ya bahwa tadi kita punya 4 Na dan 4 Cn, jadi jumlah NaCN-nya pasti ada 4. mRNaCN-nya itu adalah 49 ya. Kalau misalnya kita lihat di sini. NaCN. Nah, di sini 49, kita bisa lihat. 49 dibagi dengan bahan Avogadro-nya dikali dengan V. Volumenya itu adalah apakah 3. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa A-nya itu adalah 588 kali 10 pangkat 8 cm atau 588 pikometer. 588 pikometer. Nah, karena kita tahu bahwa RNA plus-nya, di sini kita dikasih tahu ya, RNA plus-nya itu adalah 102, maka otomatis 2 kali RNA plus itu adalah 204. Nah, 204 berarti otomatis 204 itu dikurang dengan A-nya, terus nanti dibagi 2 kita dapat bahwa RCN-nya itu adalah jari-jari ion Cn-nya itu adalah 192 pikometer. Nah, simpel ya. Jadi kita sudah dapat banyak poin dari sini. Banyak poin. Nah, sini udah dapat banyak poin ya. Sini kita dapat 4 poin. Nah, terus kita diminta untuk menggambarkan diagram orbital molekul dari Cn-, ion Cn- dilengkapi dengan jumlah elektron pada setiap orbitalnya, kemudian tentukan orde ikatannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk ion Cn-, ion Cn- di sini orbital molekulnya seperti apa? Nah, seperti yang udah saya udah pernah aja dulu, belum. Jadi ion Cn- itu di sini orbital molekul Cn- sorry. Di sini ada C, di sini ada N-. Nah, C ini kita bisa lihat dari elektron pada kulit kedua saja ya. Jadi kulit kesatunya kita anggap terlalu bawah sehingga tidak berinteraksi atau tidak kita tuliskan juga tidak jadi masalah. Di sini kita bisa lihat Cn-, C itu ada di 2s dan 2p. Di sini ada 2 elektron di 2s dan 2 elektron di 2p. Sementara N-nya kita masukin sebagai N-, berarti ada 2 elektron ditambah 4 elektron di orbital p. Nah, untuk Cn-, karena jumlahnya itu jumlah elektronnya itu 14, maka otomatis dia itu berbentuk sigma dulu baru pi. Jadi bentuknya itu adalah sigma, sigma bintang, sigma, phi bintang, dan sigma bintang. Nah, ini kita masukin semuanya sesuai dengan aturan Aufbau dan aturan Hund. Nah, kita masukin di sini ada 4. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, ada 10. Kita masukin aja di sini 4. Dan sini 6. Nah, seperti itu. Nah, di sini diminta orde ikatan nggak ya? Dan tentukan orde ikatannya. Oke. Nah, setelah membentuk orbital molekul yang seperti ini, kita harus menghitung orde ikatannya. Nah, gimana caranya kita menghitung orde ikatannya? Jadi, orde ikatan itu adalah jumlah elektron di orbital ikatan, di orbital tanpa bintang ini, dikurang dengan jumlah elektron di orbital anti ikatan yang bintang seperti ini, terus nanti dibagi 2. Jadi kalau misalkan kita rumuskan bentuknya itu seperti ini, orde ikatan sama dengan
jumlah yang di ikatan itu ada 6, ada 8, dikurang 2, dibagi 2. Nah, totalnya itu harus 3. Totalnya itu harus 3. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kenapa 8 di sini? Karena di sini yang ikatannya itu ada 6 ikatan di sini. Ada 6 elektron, Ditambah ini 2 elektron, berarti totalnya adalah 8 elektron dikurang dengan 2 elektron anti ikatan. Maka 8 kurang 2 itu adalah 6, 6 bagi 2, 3. Jadi order ikatannya itu 3. Seperti itu. Oke. Sip. Jadi udah cukup banyak. Terus tentukan 2 jenis molekul diatomik yang isoelektronik dengan Cn-. Nah, karena isoelektronik, iso itu sama, elektronik itu jumlah elektron ya. Jadi yang jumlah elektron sama dengan Cn-, kita tinggal cari aja molekul-molekul yang jumlah elektronnya itu 14. Apa itu? Jadi cuman ada, bisa dibilang salah satunya adalah 2 molekul ya. 2 molekul yakni CO dan N2. Jadi kalau CO dengan N2 itu sama-sama bentuknya itu isoelektronik dengan Cn-. Sehingga kalau misalkan dia isoelektronik dengan Cn-, biasanya strukturnya itu mirip dengan struktur Cn-, yakni order ikatannya adalah 3. Sini kita bisa lihat, sini ada CO dan sini ada N2. Ini totalnya 14 semua. Ini 8, ini 6, ini 7, ini 7. Seperti itu. Nah, seperti itu. Itu 2 molekul yang isoelektronik dengan Cn-. Nah, selanjutnya ion OCN- atau ion sianat dapat membentuk 2 jenis asam, yakni asam sianat dan asam isosianat, HNCO dan HOCN. HOCN dan HNCO. Nah, gambarkan struktur Lewis kedua asam tersebut dan perkirakan sudut ikatan dari HOC dengan HNC, HOC dengan HNC. Nah, pertama kita gambarkan dulu struktur Lewisnya. Di sini sudah common, sudah umum. Jadi di sini HOCN dan HNCO. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sudutnya? Sudutnya di sini 104 derajat. Kenapa di sini 104 derajat? Ya, lebih tepat 104,5 ya. Jadi di sini 104,5 derajat. Kenapa di sini 104,5 derajat? Karena kita tahu ya bahwa O itu di sini sp3, bentuknya sp3, sehingga sudut umumnya itu adalah 109,5 derajat. Tapi karena di sini ada 2 PeB, 2 pasangan elektron bebas, maka berkurang 5 derajat sehingga sudutnya sekitar 104,5 derajat. Sementara di N sendiri, HNC ini, di sini N-nya itu adalah NsP2. Nah, NsP2 itu bentuknya 120 derajat. Nah, cuman karena di sini ada tolakan pasangan elektron, maka dia harusnya berkurang 2,5 derajat ya. Jadi sekitar 117,5 derajat seperti itu. Jadi kita bisa lihat meskipun sekilas itu mirip strukturnya HOCN dan HNCO, tapi ternyata sudutnya itu berbeda jauh ya, sangat berbeda jauh. Di sini 104,5, di sini 107,5. Berarti di sini lebih renggang. Nah, seperti itu. Nah, itu sudutnya. Nah, terus di sini kita diminta untuk gambarkan overlap orbital yang menghasilkan ikatan V pada molekul HOCN. Nah, ikatan V itu hanya bisa terbentuk dari bisa terbentuk menggunakan orbital P ya. Meskipun orbital D juga bisa sih. Cuman karena di sini tidak ada orbital D yang berinteraksi di molekul HOCN, maka pasti berinteraksinya pada orbital P. Nah, sehingga yang bergerak itu adalah yang berinteraksi itu adalah interaksi orbital P. Nah, makanya di sini saya gambarkan interaksinya itu di sini antara orbital P dengan orbital P yang ini, maka dia membentuk ikatan V seperti ini. Jadi interaksinya itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau orbital sigma itu bentuknya seperti ini. Sedangkan orbital P itu untuk orbital V itu bentuknya seperti ini. Untuk interaksinya ya. Interaksinya di sini antara merah dengan merah dan biru dengan biru. Nah, di sini orbitalnya apa aja? Bebas sih sebenarnya. Ini bisa orbital PX dengan PX. Nah, dia harusnya seorientasi sih. PX dengan PX atau PY dengan PY. Ya, itu bisa ya. Jadi bisa PX dengan PX dan PY dengan PY. Nah, itu seperti itu ya. Nah, di sini kompleksnya antara PX dengan PX atau PY dengan PY itu bisa. Seperti itu. Membentuk orbital molekulnya. Molekul V. Nah,
Jadi proses ekstraksi emas dari mineralnya dengan menggunakan larutan NaCN menghasilkan larutan AuCN2. Lalu reaksi sebagai berikut. Apakah reaksi NaCN dapat diganti dengan larutan NaCl? Jelaskan, itu yang pertama. Yang kedua, gambarkan struktur senyawa kompleks AuCN2-. Nah, pertama, apakah bisa nggak NaCN itu diganti dengan NaCl? Nah, kalau untuk bisa atau tidaknya itu kurang tepat ya. Tidak bisa mengkompleks dengan AU. Dia mengkompleks dengan sebab Cl- mengkompleks dengan AU dengan lemah AU+. Jadi si AU+ ini Cl- itu nggak bisa digantikan dengan Cn- itu tidak bisa digantikan dengan Cl-. Kenapa? Karena kalau misalkan dengan Cl- itu AU-nya itu mengkompleksnya dengan AU+ ya. Karena di situ kan reaksinya menggunakan oksigen ya. Kalau menggunakan oksigen tuh oksidatornya itu tidak terlalu kuat sehingga nanti AU-nya hanya teroksidasi menjadi AU2+. Nah, kalau teroksidasi jadi AU2+, maka kompleks antara Cl- dengan AU+ dengan AU+ teroksidasi menjadi AU+, kompleks antara Cl- dengan AU+ itu kompleksnya lemah gitu. Apalagi di sini Cl- itu nanti bisa juga berkemungkinan dia malah kembali mereduksi dari si AU menjadi AU+ menjadi AU sehingga Cl teroksidasi menjadi Cl2. Nah, sehingga kalau misalkan kita gunakan Cl- ya riskan, bahkan tidak bisa terbentuk kompleksnya gitu, kompleks AuCl2- gitu. Maka biasanya kalau kita mau menggunakan Cl-, kita tidak menggunakan oksidator oksigen. Di sini kita bisa lihat ya, oksidatornya kan oksigen. Nah, kalau misalkan kita mau ganti jadi Cl-, itu kita tidak menggunakan oksidator oksigen, tapi kita biasanya menggunakan oksidator asam nitrat pekat gitu. Dan ini biasanya juga kita tidak gunakan NaCl, tapi kita gunakan HCl. Kenapa HCl? Karena untuk mengoksidasi dari AU+-nya, kalau misalkan kita gunakan asam nitrat pekat, itu harus asam gitu, harus asam. Maka otomatis untuk mengoksidasi AU menjadi AU3+ supaya bisa mengkompleks dengan Cl-, itu harus kita gunakan suasana yang benar-benar asam. Maka biasanya dicampur antara asam nitrat dengan asam klorida gitu, 3:1. Itu yang biasa kita sebut sebagai aqua regia atau air raja. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau pakai Cl, jangan digunakan oksigen oksidatornya gitu, karena oksidator oksigen hanya akan menjadikan dia teroksidasi jadi +1 gitu. Jadi kita kalau menggunakan Cl-, kita harus gunakan oksidator yang lebih kuat. Contohnya itu adalah asam nitrat gitu, asam nitrat pekat seperti itu. Nah, gambarkan struktur kompleks ion AuCN2-. Nah, AuCN2- ini strukturnya linear ya, seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan di nomor 1 ya. Jadi kita bisa lihat ya, nomor 1 36 poin ini nggak terlalu rumit. Jadi cukup sederhana ya soalnya. Jadi nggak bikin ribet. Dan harusnya sih bisa lah buat ini mengerjakan nomor 1 seperti itu. Nah, itu untuk nomor 1. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 di sini kita bisa lihat keseimbangan kelarutan aluminium hidroksida. Nah, ini mulai lebih ribet ya. Dalam air, ion aluminium 3+ bereaksi dengan OH- membentuk endapan AlOH 3 kali dan bereaksi lebih lanjut membentuk ion kompleks AlOH 4- pada pH yang cukup tinggi. Akibatnya kelarutan AlOH menjadi lebih besar pada pH tinggi. Jadi nanti aluminium hidroksida ini berarti amfoter ya. Jadi dia Al-nya itu kalau misalkan pH-nya terlalu rendah, dia bakalan membentuk Al3+. Kalau pH-nya terlalu tinggi, dia membentuk AlOH 4-. Jadi bisa dibayangkan bahwa pada pH rendah kelarutan AlOH 3 kalinya tinggi, dan pada pH tinggi kelarutan AlOH 4-nya itu juga, AlOH 3-nya juga tinggi. Seperti itu. Nah, karena dalam larutan AlOH 3 terdapat 2 spesies terlarut, yakni Al3+ dan AlOH 4-, maka total kelarutannya itu adalah AlOH 3 kali sama dengan S ditambah Al3 sama dengan S, yakni Al3+ ditambah AlOH 4-. Konsentrasi kedua spesies terlarut ini bergantung pada pH larutan ya. Diketahui sebenarnya AlOH 3+ ini bentuknya seperti ini. Nah, di sini AlOH 3 kali ditambah OH- menjadi ini, dan ini KW-nya sekian. Pertama, tuliskan persamaan reaksi yang menyebabkan meningkatnya kelarutan AlOH 3 pada pH tinggi. Nah, untuk pada pH tinggi, di sini kita bisa lihat untuk persamaannya berarti AlOH 3
ditambah OH minus menjadi AL OH 4 minus. Udah simpel ya. Ini persamaannya yang meningkat pada pH tinggi. Berdasarkan reaksi pada A, tuliskan persamaan yang menghubungkan antara AL OH minus dan H plus pada keseimbangan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk menghubungkannya kita tahu bahwa nilai K itu sama dengan AlOH 4 minus dibagi dengan OH minus. Kenapa tidak dimasukin AlOH 3 kalinya? Karena dia berbentuk solid, padatan. Jadi nilai aktivitasnya 1 sehingga tidak dimasukkan. Seperti itu. Dan di sini, karena mereka minta, di soalnya itu minta hubungan antara AlOH 4 minus dengan H plus, H3O plus, maka kita bisa lihat di sini, kita ganti OH minnya sebagai KW sama dengan H plus kali OH min. Sehingga dari sini OH minnya kita bisa ganti sebagai KW per H plus di sini. Sehingga di sini KW, di sini H plus. Nah, seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti itu ya. Simple. Terus kemudian, persamaan reaksi yang menyebabkan meningkatnya kelarutan AlOH 3 pada pH rendah. Nah, pada pH rendah, kita bisa lihat di sini. Di sini, pada pH rendah, AlOH 3-nya itu akan bereaksi dengan H3O+, membentuk Al3+ dan H2O. Nah, persamaan ini ternyata berawal dari, bisa kita bentuk dari persamaan antara KSP. Di sini kita bisa lihat KSP-nya AlOH 3 menjadi Al3+ dan 3OH-, itu adalah persamaan KSP, ditambah dengan 3 kali persamaan KW, cuman kita balik gitu. Kita balik sehingga kita bisa mencoret nilai OH-nya. Sehingga di sini kita bisa tahu AlOH 3 ditambah 3H3O+ menjadi Al3+ dan 3H2O. Dengan nilai K itu adalah KSP per KW pangkat 3. Jadi KSP per KW pangkat 3 ya, bentuknya seperti itu. Nah, sehingga untuk persamaan yang ini kita tinggal jumlahkan saja persamaan 1 dengan persamaan 2 sehingga membentuk persamaan yang ini sama ya. Sehingga nilai K-nya itu kalau misalkan persamaannya dijumlah maka nilai K-nya kan dikali ya. Jadi KSP kali 1 per KW pangkat 3. Sehingga kita bisa dapat KSP per KW pangkat 3. Seperti itu. Nah, simpel ya. Nah, ini udah. Berdasarkan reaksi pada jawaban C, turunkan persamaan yang menyatakan hubungan antara Al3+ dengan H+ pada keseimbangan. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan antara Al3+ dan H+ pada keseimbangan. Sini. KSP per KW sama dengan Al3+ per H3O+. Nah, kita udah dapat dah bentuknya seperti itu. Nah, terus kemudian udah dapat kita bentuknya Al3+ dengan H+ ya di sini. Sama keseimbangannya. Terus hitung total kelarutan AlOH 3 pada pH 5 dan pada pH 10. Nah, di sini kita sudah tahu ya bahwa persamaan kelarutan AlOH 3 itu adalah S sama dengan Al3+ ditambah AlOH 4 minus ya. Jadi Al3+ ditambah AlOH 4 minus di sini. Al3+ tambah AlOH 4 minus. Nah, di sini. Nah, ketika berbentuk seperti ini, maka kita tinggal masukin bahwa Al3+ itu adalah KSP per KW pangkat 3 kali H3O+ pangkat 3. Nah, masukin seperti ini. Sementara untuk AlOH 4 minusnya, tadi kita juga sudah ketemu bahwa AlOH 4 minusnya itu adalah K kali KW per H3O+. Jadi kita tinggal masukin saja. Kita dapat persamaan S-nya itu adalah S sama dengan KSP per KW pangkat 3 kali H3O+ pangkat 3 ditambah KW per K kali KW per H3O+. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita diminta untuk mencari total kelarutan pada pH 5 dan pH 10. Maka kita tinggal masukin aja ya. Kita masukin nilai pada pH 5. Nah, di sini kita misalkan masukinnya. Sini pada pH 5. pH sama dengan 5. Nah, maka H3O+-nya itu adalah 10 pangkat min 5 ya. Kita udah tahu ya, H3O+ 10 pangkat min 5. Maka di sini kita bisa lihat. Nah, di sini H3O+ adalah 10 pangkat min 5. Pangkat min 5. Ini kita ganti aja pangkat min 5. Dan ini juga kita ganti 10 pangkat min 5. Nah, di sini. Nah, ini ya. Nah, kita tinggal ganti. Terus K-nya, KSP dan KW-nya kita bisa lihat KSP-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 32. KW pangkat 3-nya itu adalah 10 pangkat min 14, karena pangkat 3 berarti 10 pangkat min 42 ya. Berarti otomatis nanti dia bakalan positif pangkatnya. Gitu. Jadi otomatis nilai ini adalah 2 kali 10 pangkat 10.
Jadi ini ada 2 kali 10 pangkat 10. Sementara ini K kali KW. K-nya itu adalah 40, KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14 sini. Jadi kita tahu bahwa K kali KW-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 13. 4 kali 10 pangkat min 13. Nah, di sini. Nah, sehingga ini adalah kelarutannya. Nanti kita tinggal masukin bentuknya ini. Wolfram. Masukin ini pakai kalkulator biasa juga bisa sih, cuman ini lebih gampang ya kalau pakai Wolfram kalau di komputer. Ini tinggal di solve. Nah, di sini kita bisa tahu ini kelarutannya bentuknya seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi kita bisa tahu kelarutan S-nya itu ada 2 kali 10 pangkat min 5 molar. 2 kali 10 pangkat min 5 molar. Molar. Nah, seperti itu. Jadi sini adalah 2 kali 10 pangkat min 5 molar. Itu pada pH 5. Nah, kalau pada pH pH 10, kita tinggal ganti aja di sini jadi 10 pangkat min 10. Terus di sini juga 10 pangkat min 10 ya. Nah, di sini kita tinggal masukin juga sama seperti sebelumnya. Kita tinggal masukkan saja ke Wolfram. Di sini kita dapat 0,0044 kali 10 min 3 ya. Ternyata lebih kelarutannya lebih tinggi ya pada pH rendah. Pada pH tinggi 4 kali 10 min 3. 4 kali 10 min 3. 3 molar seperti itu. Nah, ini. Jadi ini bentuknya ya seperti ini. Oke, nah ini lebih ribet ya, dan ini menggunakan persamaan setaraan massa dan muatan. Tapi di sini beruntungnya adalah si pembuat soal menuntun kita bagaimana membentuk persamaan setaraan massa dan muatan gitu. Kalau saya yang bikin masih nggak nuntun kayak gini, saya suruh langsung buat aja. Kalau saya yang bikin, cuman alhamdulillah pembuat soalnya baik, jadi dituntun, jadi lebih gampang mengerjakannya. Seperti itu. Nah, terus di F-nya itu kita diminta gambarkan sketsa plot atau kurva S terhadap pH. Nah, gimana cara menggambarkannya? Sebenarnya cara menggambarkannya itu sesuai dengan persamaan yang ini ya, yang telah kita buat, ya persamaan yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kalau misalkan persamaan ini, persamaan yang ini kita buat, jadi bentuknya itu kan bentuknya seperti ini. Nah, ini persamaan kita. Ini adalah persamaannya. Nah, ini karena hubungannya dengan pH, maka kita harus buat logaritmanya saja. Jadi di sini log S sama dengan log seperti ini. Nah, dikurung seperti ini. Nah, ini ingat ya, bahwa log kurung ini tidak bisa kita tambahin logaritmanya. Sehingga otomatis kita harus tambahkan dulu nilai yang di dalam, baru kita logaritma. Nah, pada pH rendah, kalau pada pH rendah, maka nilai H3O+-nya itu tinggi. Nah, nilai H3O+-nya tinggi. Kalau nilai H3O+-nya tinggi, maka nilai ini itu pasti bisa diabaikan. Pasti akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ini. Maka saya bilang suku kedua dapat diabaikan. Nih, suku kedua ini nilainya akan sangat rendah dibandingkan dengan ini. Gitu. Sehingga nilai suku kedua ini bisa kita abaikan. Nah, sehingga kita bisa membuat plot antara log S dengan log suku pertama aja. Sehingga kita bisa lihat bentuknya di sini adalah log S sama dengan 10 pangkat 3 min 3 pH. Jadi otomatis kalau pH-nya 0, maka kelarutannya seperti ini. Log S-nya cukup besar ya. Terus nanti dia bakalan turun. Dengan gradien itu adalah pH. 3 pH. Nah, seperti ini. Dia bakalan turunnya cepat sekali. Gitu, kelarutannya. Seperti ini. Nah, sementara pada pH tinggi, justru suku pertama yang diabaikan. Kenapa? Karena pada pH tinggi,
H3O plusnya itu akan rendah. Kalau H3O plusnya rendah, di sini pangkat 3, maka otomatis nilai ini akan sangat rendah. Sementara di sini akan naik ya. Nilai ini akan membesar pada pH rendah. Pada pH tinggi yang H3O plusnya rendah. Sehingga suku pertama ini bisa kita abaikan dan kita dapat suku kedua. Nah, di sini kita bisa lihat suku kedua pada pH tinggi nilai suku pertama dapat diabaikan sehingga bentuknya berbentuk seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa log S sama dengan pH min 12,4. Maka bentuknya langsung seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ya, oke ya. Jadi bentuknya langsung seperti ini. Nah sehingga kalau misalkan kita lihat nilai yang sama itu adalah pada pH 8 dan pada pH 5 di sini. Di sini saya lihat pada pH 8 dan pH 5 itu konsentrasinya sama. Dengan kata lain bisa kita berikan bahwa kalau misalkan kita lihat jadiin seperti ini, maka sebenarnya nilai ini nanti bakalan konstan ya. pH 5 sampai 8 itu relatif konstan dibandingkan dengan yang lain, maka kita bisa gambar plotnya seperti ini. Seret, seret, seret. Ini adalah plotnya ya. Plot antara ini dan seperti ini. Ini adalah plotnya. Jadi pertama itu adalah turun dengan gradien 3 pH. Terus kemudian di sini di pH 8 dia naik dengan gradien pH. Nah, seperti itu. Dan ini relatif datar ya, antara pH 5 dengan pH 8 itu sama, maka dia bakalan relatif datar. Sehingga bentuk plot log S, log kelarutan terhadap pH-nya bentuknya seperti ini, kayak gitu. Sip. Nah, ini butuh penalaran ya. Jadi kalian harus jangan plot satu-satu ya, karena bakalan ribet. Jadi kalian harus ada penalaran tersendiri. Jadi penalaran tersendiri kira-kira gimana nih pada pH rendah? Oh, ternyata suku keduanya ini sangat kecil, maka kita bisa abaikan, kita langsung saja masukin bentuknya langsung seperti ini. Sementara pada pH tinggi, suku pertama justru yang rendah. Maka ini kita bisa abaikan sehingga bentuknya jadi seperti ini. Alhamdulillah. Nah, bentuknya seperti ini. Maka sedangkan di sini ini relatif nanti bakalan sama ya. Kita bisa lihat di sini meskipun ada cekungan seperti ini, sebenarnya ini bakalan sama. Karena ini nanti akan ada endapan dari ALOH3. Maka di sini dia bakalan sama pada pH 5 dan pH 8. Maka di sini nanti letaknya bakalan mendatar seperti ini. Jadi bentuk plotnya ya kira-kira seperti inilah gitu. Nah, itu udah soal nomor 2. Cukup menarik soal nomor 2. Ada 20 poin dan tadi ada 36 poin, jadi kita udah dapat 58 poin. Sini soalnya MBCB, Mass Balance and Charge Balance gitu. Nah, bagi teman-teman yang udah pernah waktu pas KSN pembinaan sama saya, paling ya harusnya sih bisa sih, karena soal yang saya kasih biasa itu lebih susah dibandingin soal yang ini gitu. Jadi harusnya bisa. Dan ini juga kemarin juga udah semua saya kasih. Jadi harusnya bisa sih. Seperti itu. Nah, sekarang soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini tentang kinetika ya. Kinetika. Reaksi klorinasi kloroform pada fase gas dilakukan dengan konsentrasi awal CHCl3 itu 0,02 molar dan Cl2- itu 3 molar pada temperatur 100 derajat Celcius. Perubahan konsentrasi CCl4 yang terbentuk seiring dengan berjalannya waktu reaksi disajikan pada tabel di bawah ini. Jika reaksi tersebut dilakukan pada 150 derajat Celcius, maka laju awal reaksi meningkat 4 kali 10 pangkat 7 kali gitu ya. 4 kali 10 pangkat 7 kali itu laju awalnya. Nah, terus kita diminta untuk tentukan order reaksi beserta konstanta laju pada 100 derajat Celcius. Nah, ini menarik ya, karena biasanya kita itu melihatnya itu dari sisi reaktannya. Jadi pengurangan reaktan. Nah, tapi di sini yang diberikan itu adalah penambahan produk. Nah, jadi penambahan produk. Nah, sementara yang kita biasanya lakukan itu adalah pengurangan reaktan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini kita bisa lihat dan ini juga menarik. Kenapa? Karena di sini reaktannya 2 sekaligus ya. 2 sekaligus. Bagaimana kita menyelesaikannya? Mungkin bagi teman-teman yang udah pembinaan sama saya udah pernah ngajarin ya, bahwa kalau ada 2 reaktan yang persamaan kinetika dengan 2 reaktan sekaligus, kinetika integrasi saya udah jelasin gimana cara ngerjainnya. Seperti itu. Jadi harusnya mereka bisa ketawa-tawa sih ngerjain soal kayak gini. Harusnya gitu. Nah, di sini CHCl3 ditambah Cl2 menjadi CCl4 dan HCl. Nah, kita bisa lihat ya bahwa perbandingan 1:1. Di sini kita bisa tahu bahwa DCCl4 itu per dt sama dengan K kali CHCl3 dikali Cl2. Ini harusnya pangkat X ya, sorry. Ini harus karena kita nggak tahu kan ordernya berapa, ini harusnya kita pangkat X.
pangkat X, dan sini pangkat Y. Pangkat Y. Nah, harusnya seperti itu. Nah, sini. Nah, ini kenapa bisa jadi K aksen? Nah, X. Nah, yang ikut pelatihan sama saya pasti tahu bahwa di sini kita lihat Cl2-nya itu jumlahnya 3 molar, sementara CHCl3 itu 0,02 molar. Nah, misalkan ya, kita ibaratkan reaksinya itu berjalan sempurna. Nah, ketika reaksinya berjalan sempurna, maka CHCl3 itu akan habis 0,02 molar. Sehingga apa? Sehingga Cl2 yang terkonsumsi, yang habis itu juga 0,02 molar. Karena kita lihat di sini adalah 1:1, maka kita bisa lihat bahwa karena di sininya itu adalah 0,02 molar ya. 0,02 molar. Nah, di sini adalah 3 molar. Maka kita bisa lihat bahwa Cl2 nanti yang tersisa itu adalah sekitar 2,98 molar. Dengan kata lain apa? Saat reaksinya habis pun, Cl2 yang tersisa itu masih bisa dibilang sangat mirip dengan keadaan awal. Jadi bisa kita bilang bahwa Cl2 selama reaksi itu akan konstan gitu. Maka yang saya sering sebut sebagai pseudo order. Jadi kita melihat bahwa dia itu ada dua reaktan, sehingga sebenarnya kita bisa mengabaikan salah satu, menganggap salah satu reaktan itu konstan dengan cara apa? Dengan cara konsentrasinya itu sangat tinggi, kita buat sangat tinggi. Di sini kita bisa lihat konsentrasinya itu kita buat sangat tinggi, Cl2 sangat tinggi, sehingga apa? Ketika dia bereaksi kita bisa menganggap bahwa Cl2-nya itu konstan. Sehingga karena Cl2-nya konstan, maka kita bisa masukin ke konstanta sebagai K aksen gitu. Sehingga persamaan kita rubah menjadi dCCl4 per dt sama dengan K aksen kali CHCl3 kali pangkat X, seperti itu. Jadi kita hanya melihat persamaan integrasinya itu hanya satu reaktan ya gitu. Karena kita bisa menganggap bahwa Cl2-nya itu konstan selama reaksi gitu, karena konsentrasinya itu sangat besar. Nah, seperti itu. Nah, di sini bentuknya seperti ini ya. Nah, sehingga kita udah dapat persamaannya. Nah, yang jadi masalah adalah kita harus menentukan lajunya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ternyata dCCl4 ini kita tidak bisa main langsung integrasi. Kenapa? Karena di sini dCCl4-nya itu terhadap CHCl3, maka kita tidak bisa langsung terintegrasi. Tapi kita harus ingat bahwa di sini laju pembentukan CCl4 itu dengan laju pengurangan CHCl3 itu sama, karena dia koefisiennya itu 1:1. Maka otomatis kita bisa tulis laju pembentukan CCl4 sama dengan minus dari CHCl3 per dt. Kenapa minus? Karena CHCl3-nya itu dikonsumsi dan CCl4-nya itu diproduksi. Nah, seperti itu. Sehingga kalau misalkan bentuknya seperti ini, maka persamaan yang ini bisa kita ganti nih, bahwa dCCl4 per dt-nya itu sama dengan dCHCl3 per dt. Nah, yang jadi masalah adalah kita harus mengkonversi semua data kita itu dari CHCl3, dari CCl4 menjadi CHCl3. Itu harus kita konversi semua datanya. Nah, bentuknya seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa lihat di sini CHCl3 tambah Cl2 menjadi CCl4. Ini A min X, ini min X, A min X ini berubah jadi X. Bentuknya seperti itu. Nah, sebentar di sini bentuknya seperti itu ya. Sehingga nanti bisa kita lihat kita ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan. Nah, pilihan pertama itu adalah kita pakai dCCl4 aja. Berarti kita tinggal untuk dCCl4-nya itu adalah CHCl3 awal dikurang CCl4 ya. CHCl3 awal dikurang CCl4. Nah, ini bisa kita dapat di sini CCl4, sehingga kita dapat CHCl3 awalnya itu adalah 0,02. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari persamaan ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai ini, nah ini kan 3 molar ya. Di sini kita bisa lihat konsentrasi ini milimolar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai X-nya itu adalah konsentrasi CCl4. Sebentar. Nih, konsentrasi awalnya kan 0,02 molar. Nah, di sini kita dapat ya 0,02 molar. Jadi nggak usah pakai persamaan ini. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di sini, kita bisa pakai dua cara sih sebenarnya. Cara pertama adalah kita tidak mengganti nilai
DCCl4-nya. Jadi kita tetap aja DCCl4 per dt sama dengan K aksen kali CHCl3 pangkat X. Nah, sehingga kita harus mengganti CHCl3-nya ini terhadap hubungan dengan CCl4 gitu, supaya kita bisa integrasi. Jadi nanti kita bentuknya seperti ini. K aksen sama dengan CHCl3 awal dikurang CCl4. Dan CHCl3 awal kita tahu 0,02 molar dikurang kandungan konsentrasi CCl4. Nah, ini K aksen. Sehingga nanti kita dapat bentuknya seperti ini. DCCl4 per dt sama dengan min konsentrasi CHCl4 ditambah 0,02 K aksen. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita menggunakan persamaan diferensial, penyelesaian persamaan diferensial orde pertama. Dan itu ribet, gitu. Ya, bisa sih, tinggal, eksponen dari integral PdX, gitu. Nah, cuman itu ribet untuk anak SMA, gitu. Jadi, kita ganti aja, supaya bentuknya jadi seperti ini. Baik, min dCHCl3 per dt sama dengan K aksen kali CHCl3. Nah, dengan kata lain apa? Kita harus mencari konsentrasi CHCl3 pada tiap waktu ya. Nah, di sini jadi yang kita ubah itu bukan persamaannya. Jadi persamaannya kita ubah ya. Kalau persamaan ini kita ribet. Dia bisa kita masukin langsung CCl4-nya, konsentrasi CCl4-nya, cuman kita harus menyelesaikan persamaan diferensial orde pertama ini gitu. Dan ini buat anak SMA lebih ribet. Maka kita ganti aja sebagai DCCl4 per dt-nya, kita ganti sebagai min dCHCl3 per dt. Ini sama dengan K aksen kali CHCl3. Nah, baru CHCl3-nya kita ganti. Nah, maka kita buat tabel baru. Ya antara Nah, ini kita buat tabel baru antara T dengan konsentrasi dari CHCl3. Nah, seperti itu. Nah, di sini T-nya kita bisa lihat, T-nya itu 0, 1, 1,5, 4, dan 7. Ada 6 row ya, ada 6 row. Berarti otomatis kita tinggal tambah saja. 6 row. Berarti di sini harusnya ada 7. Nah, di sini ada 0, 1, 1,5, 4 dan 7. 0, 1, 1,5, 4 dan 7. Oh, ternyata kelebihan. Ini berarti row-nya dikurangkan. Nah, sementara CHCl3-nya gimana? Kita cari nih. Nah, di sini konsentrasinya 0. Nah, di sini dapat dari mana? Kita tahu bahwa konsentrasi CHCl3 itu adalah amin X. Berarti otomatis tinggal dikurang saja dengan konsentrasi CCl4 yang ada. Berarti amin X. Nah, di sini karena satuannya dalam milimolar ya. Milimolar, maka kita jadikan dia milimolar. Jadi sini 20. Sini 20 milimolar. Sini satunya itu 12. Berarti kita bisa dapat sekitar 7,08. Ya, 7,08,08. Nah, seperti ini. Terus nanti di sini kita dapat sekitar 4,52. Ya, 4,52. Di sini 4,52 milimolar. 0,52, terus di sini kita dapat 0,48. 0,48. Dan di sini kita dapat 0,03. 0,03. Nah, di sini kita bisa dapat bahwa T dalam satuan minute apa second? Dalam satuan jam, hour. Dan sini dalam satuan milimolar. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini pengurangan lajunya. Seperti ini. Jadi kita udah dapat tabel baru yakni fungsi T terhadap konsentrasi. Jadi kita udah dapat tabelnya. Nah, ini lebih gampang untuk diselesaikan gitu. Buat anak SMA lebih gampang menyelesaikan bentuk yang seperti ini dibandingkan harus mencari persamaan diferensial orde pertamanya gitu. Itu yang sejatinya tidak diajarkan di SMA. Maka setelah itu apa kita tahu orde 1, maka kita plot saja. Oh, bukan orde 1, sorry. Kita nggak tahu ordenya orde berapa, maka kita plot aja. Kita plot. Nah, ternyata yang cocok itu adalah orde 1 dengan nilai R kuadrat itu adalah 0,997. Di sini kita bisa lihat K-nya itu adalah 0,9201. Dengan catatan K itu adalah K sebenarnya dikali dengan CL2 pangkat X ya, pangkat Y ya. Dan Y-nya itu harus kita tentukan lagi. Jadi kalau benar-benar kita mau nilai K yang sebenarnya, maka harusnya kita punya persamaan lain yang CHCl3-nya itu kita lebihkan, CL2-nya itu kita kurangkan.
Jadi kita tahu order reaksi Cl2 itu berapa gitu. Kalau kagak ya kita hanya bisa tahu keaksen saja seperti itu. Yang 0,9201 per hour gitu, per jam seperti itu. Nah, seperti ini. Ini cukup menarik ya soalnya. Jadi kita harus otak-atik dulu. Nah, mudah-mudahan bisa dikerjakan gitu. Nah, ini 4 yang bisa dikerjain. Nah, terus kemudian kita hitung paruh waktu paruh pada 100 derajat Celcius. Nah, ketika hitung paruh pada waktu 100 derajat Celcius, kita tahu bahwa ini order 1. Karena order 1 kita tinggal lihat bahwa T setengah itu sama dengan ln 2 per K. Tinggal kita masukin nilainya bahwa dia ternyata adalah 0,7533 jam. Berarti sekitar 3/4 jam ya. Sekitar 45 menit berarti. Seperti itu. Nah, ini waktu paruhnya. Yang kedua itu, terus yang C itu adalah kita hitung energi aktivasi. Nah, energi aktivasi bisa kita hitung dari mana? Dari perubahan nilai K ya. Di sini kita bisa lihat, pada suhu 150 derajat Celcius, K-nya itu meningkat. Jadi, ketika suhunya 100 derajat Celcius, terus kita naikkan suhunya 150 derajat Celcius, K-nya itu meningkat berapa? 40 juta kali gitu. 4 kali 10 pangkat 7. 40 juta kali. Berarti, ketika peningkatan suhu yang sedikit itu ternyata nilai K-nya itu sangat melonjak, sangat tinggi laju awalnya. Berarti otomatis di sini kita bisa lihat bahwa K2-nya itu adalah jadi ln K1 per K2 sama dengan min EA per R kali 1 per T1 dikurang 1 per T2. Persamaan Arrhenius ya, seperti biasa. K2-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat 7 kali gitu. Kenapa? Karena laju awalnya meningkat signifikan ya. Sedangkan konsentrasinya kan sama. Berarti otomatis nilai K-nya yang meningkat signifikan, nilai K2-nya. Nah, di sini kita bisa dapat ternyata T1-nya itu adalah 373 100 derajat Celcius. T2-nya itu, bukan 523. Oh ya benar, 523. 423 dong, harusnya 423. Sorry. Ini salah nih. Wah, ini harusnya 423 nih, bukan. Harusnya 423. Nah, ini 423. 150 derajat Celcius ya, sebab bukan ini. Maka ini kayaknya hasilnya bakalan salah sih. Maka kita benarkan saja. Jadi harusnya meningkatnya 423 ya. 423 derajat. 423 derajat Celcius. Nah, ini. Jadi nanti kita dapat EA-nya. Sini X aja. Oh, ini K1-nya itu dicoret aja. Ini 1. Nah, ini 8,3. Ini nggak bisa pakai koma, harus pakai titik. Nah, 150 derajat berarti meningkatnya. Nah, ini kita dapat ya. 459,236 berarti sekitar logaritma natural benar. 459,236 sekitar 459 kilojoule ya. 459,236. 459,236 joule. Nah, seperti itu. Nah, ini kita dapat ya. Nah, di sini kita dapat X-nya sekian. Nah, ini kita dapat. Nah, terus selanjutnya hitung fraksi molekul dengan energi yang mencukupi hitung fraksi molekul dengan energi yang mencukupi untuk menghasilkan reaksi pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ini bahasanya ribet ya. Nah, ini harusnya saya kayaknya nggak ngasih tahu deh. Jadi, persamaan Arrhenius itu punya 2 bagian ya. Jadi, persamaan Arrhenius itu punya 2 bagian. Kita tahu persamaan Arrhenius itu berbentuk seperti ini. K sama dengan A kali E X1 kali min EA per RT. Nah, kita tahu persamaan Arrhenius itu ada 2 bagian. Yakni ada bagian A, yakni persamaan faktor pra-eksponensial dan faktor eksponensial ya. Jadi A dengan E pangkat min EA per RT. Nah, A ini itu adalah banyaknya tumbukan molekul yang terjadi tiap detiknya. Jadi itu menggambarkan kuantitas dari tumbukan molekulnya. Nah, sementara E pangkat min EA per RT itu adalah
fraksi molekul yang memungkinkan untuk mencapai energi aktivasi, melewati energi aktivasi. Jadi ini adalah jumlah totalnya, sementara yang ini adalah fraksi molekul yang melewati energi aktivasi gitu. Jadi sebenarnya yang ditanyakan ini, hitung fraksi molekul dengan energi yang mencukupi untuk menghasilkan reaksi pada 100 derajat Celcius, itu adalah nilai ini gitu. Jadi kita tinggal cari E sama E pangkat min EA per RT gitu. Jadi kita tinggal masukin aja. Jadi fraksi molekulnya adalah sekitar 3,12 kali 10 min 27. Artinya sekitar berapa ya? Namanya apa namanya? Juta-juta kali gitu. Jadi 10 sangat kecil ya fraksi molekulnya. Jadi ya bentuknya seperti ini gitu. Jadi ini kayaknya saya harus benerin lagi karena nilai ini EA-nya kan beda. 459236 459,236. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi nanti ini berarti harus di ini ya. Jadi yang ditanyakan itu sebenarnya adalah ini nilai ini berapa E pangkat min E. Nah, ini makanya teman-teman penting banget ya. Yang dimaksud harus mengerti kira-kira ini tiap molekul itu tiap persamaan itu maksudnya apa sih? A itu apa, E pangkat min E A per RT itu apa gitu. Jadi teman-teman harus tahu gitu makna fisis dari seperti itu gitu. Nah, ini bagus soalnya gitu. Jadi dan saya yakin nggak semua orang tahu sih makna fisisnya gitu. Oke, kita tinggal cari aja ini. Nah, sorry ini harusnya seperti ini. Nah, ini kita dapat 4,86 kali 10 min 65. Nah, ini cukup. Ini yang kecil 4,86 kali 10 min 65. Maka wajar kalau reaksinya sangat lambat. 65. Nah, ini. Dia nggak bersatuan ya harusnya sih. Nah, ini fraksi molekul ya. Jadi, kita tinggal cari eksponen min EA per RT aja gitu. Dan ini mungkin banyak orang yang nggak tahu sih. Masuknya murid-murid saya juga belum tentu tahu seperti ini. Jadi makna fisisnya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini ini kayaknya udah selesaiin aja nih. Hampir udah terlalu lama. Jadi nanti nomor 4-nya besok lah. Part 2 mungkin. Nah, selanjutnya kita diminta untuk apa nih? Tuliskan persamaan reaksi total klorinasi kloroform. Kloroform CaCl3. Nah, bentuknya seperti ini ya. Terus tentukan intermediate reaksi adalah Cl dan CCl3. Nah, bagaimana cara menentukan intermediate dengan produk dan sebagainya? Intermediate itu cirinya itu adalah dia ada di tengah-tengah, tapi tidak ada di awal dan tidak ada di akhir. Kita bisa lihat awalnya itu hanya ada Cl2 dan CHCl3 dan akhirnya hanya ada HCl dengan CCl4. Maka selain itu yang ada di tengah-tengah itu ada intermediate gitu. Jadi intermediate itu ada di tengah-tengah tapi tidak ada di awal dan tidak ada di akhir. Kalau katalis dia ada di awal, ada di akhir, jadi muncul di awal, muncul di akhir, tapi nggak ada di tengah-tengah gitu. Nah, itu adalah katalis. Jadi kita bisa lihat di sini intermediate adalah Cl dan CCl3 seperti itu. Dapat 2 poin. Tentukan kemolekulan untuk tiap reaksi elementer di atas. Nah, kemolekulan itu adalah reaktan yang diperlukan untuk satu tahapan reaksi. Sini kita bisa lihat kemolekulannya berarti ini 1, ini kemolekulannya 2, ini juga 2. Simple sih kayak gitu. Nah, sini kita tentukan tahap mana yang menjadi tahap penentu laju berserta alasannya. Ya, tahap 2 gitu. Alasannya kenapa? Karena dia tahap laju yang paling lambat gitu. Jadi berarti tahap yang sebagai penentu laju adalah tahap 2. Berdasarkan hukum laju, tentukan hukum laju berdasarkan mekanisme di atas. Nah, untuk menentukan hukum laju dari mekanisme ini ada 2 pendekatan ya. Pertama, steady state approximation atau equilibrium approximation, pendekatan keadaan tunak atau pendekatan keseimbangan. Nah, tapi di sini saya lebih menyarankan untuk menjadikan pendekatan keseimbangan. Pertama, apa? Karena simple. Yang kedua itu kita udah tahu yang lambat siapa, yang cepat siapa. Maka kalau di pendekatan keseimbangan, asalkan kita sudah tahu yang lambat siapa, yang cepat siapa, maka kita bisa langsung masukin gitu. Nah, kalau misalkan pakai steady state, kita harus menggunakan semua, dan itu menghabiskan waktu, dan dia juga
ya nggak ada gunanya gitu, karena kita udah tahu lambat atau cepat. Kan steady state itu digunakan kalau misalkan kita tidak mengetahui tahap yang lambat mana, tahap yang cepat mana. Karena kita udah tahu tahap yang lambat mana, ya udah kita masukin secara kesetimbangan saja. Dengan kesetimbangan kita bisa lihat V sama dengan K2 kali CL kali CHCl3 karena tahap yang paling lambat ya. Dan CL-nya itu intermediate, maka kita tidak bisa masukkan dari awal, maka kita harus bentuknya harus kita ganti. Harus kita ganti sebagai apa? K besar sama dengan CL kuadrat per CL2. Dengan K besar itu adalah K1 per K-1. Sini K1 per K-1 sama dengan CL kuadrat per CL2. Nah, sehingga CL-nya itu adalah K1 per K-1 kali CL2. Akar K1 per K-1 kali CL2. Sehingga kalau misalnya kita masukin di sini, kita jadikan ini kuadrat saja ya, biar akarnya biar akarnya itu keikutan. Di sini kita bisa lihat K2. Nah, ini karena tidak ikut akarnya, diakarin K1 per K-1 kali CL2, karena ini CL2 nanti akar, kali CHCl3 kuadrat. Nah, berarti bentuk persamaannya seperti ini. Seperti itu. Hukum lajunya, jadi hukum laju seperti ini. Nah, selanjutnya, buatlah sketsa geragam di energi plus kemajuan reaksi yang mengakibatkan produk tahapan reaksi. Tandai posisi reaktan, intermediate, kompleks reaktivasi, dan produk dalam sketsa. Nah, di sini poinnya 5 cukup banyak, padahal soalnya bisa dibilang simple. Nah, kita gambarin aja, misalkan di Jamboard ya. Di Jamboard. Nah, ini bekas ngajar nggak apa-apa lah ini aja. Nah, di sini ya. Jadi di sini kita bisa lihat tahap pertama itu adalah tahap yang cepat. Nah, kalau tahap yang cepat berarti energi aktivasinya rendah. Nah, di sini makanya saya gambarin di sini energi aktivasinya cukup rendah ya. Di sini energi aktivasi pertama, ini misalkan saya gambarin di sini merah. Nah, ini adalah energi aktivasi pertama. Nah, ini EA1. Sementara tahap kedua itu adalah tahap yang lambat. Berarti energi aktivasinya tinggi kan? Berarti otomatis ini adalah energi aktivasi kedua. Nah, ini energi aktivasi kedua nih. Sini. Nah, tahap yang ketiga itu adalah tahap yang cepat juga. Berarti energi aktivasinya rendah, maka di sini energi aktivasinya saya buat rendah. Nah, sini. Nah, dan delta H-nya itu dia minus. Berarti otomatis di sini bentuknya minus. Nah, di sini minus. Berarti di sini kita bisa lihat di sini adalah minus 114 ya kilojoule. Di sini minus 114 kilojoule. Nah, 114 kilojoule. Nah, sini energi aktivasinya tadi berapa? Di sini energi aktivasinya dia tadi energi 459 kilojoule. Jadi 459 kilojoule. Berarti di sini kita bisa gambarkan di sini. Ini sini 459 kilojoule ya. 459 kilojoule untuk ke atasnya ya, seperti itu. Dan ini adalah, nah ini ada simbol waduh, nggak ada simbol. Aduh, nggak ada simbol. Ya, sorry. Waduh, nggak ada ini, nggak ada simbol. Jadi kita gambarin aja lah. Nah, di sini intermediate itu di bagian sini, ada 2 intermediate sini. Dan ininya itu ada keadaan transisinya itu ada di atas. Biasanya kalau keadaan transisi itu kita gambarin dengan double dagger ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini juga digambarin dengan bentuk double dagger, bentuknya seperti ini. Nah, ini juga gambarin dengan bentuk double dagger. Nah, ini adalah reaktan, ini adalah produk. Seperti itu. Jadi bentuknya ya kira-kira seperti inilah. Ya, kira-kira seperti ini. Terus ini bisa kita ekspor. Download. Nah, sip. Oke, kita tinggal masukin aja. Oke. Nah, jadi bentuknya seperti itulah kira-kira.
Nah, jadi bentuknya seperti ini lah ya. Jadi kira-kira di sini adalah harusnya di sini ada panas. Nah, di sini adalah energi. Kita lihat di sini adalah energinya. Dan di sini adalah koordinat reaksinya. Nah, di sini ada koordinat reaksi seperti itu. Oke. Simple. Cukup cuma 5 poin. Ya, lumayan lah. Nambah-nambahin poin. Oke. Ya, mungkin karena sudah terlalu lama videonya, kayaknya kalian juga males kalau dengerin video lama-lama. Jadi disudahi saja sampai 3 soal. Insya Allah nanti part 2 soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 sudah saya buat. Soal nomor 5 juga sudah ada. Nah, soal nomor 5 sudah ada. Soal nomor 6 juga on progress kayak. Sudah ada. Nomor 7 dapat. Nah, ya udahlah kayak gitu. Nomor 8 dapat. Nomor 9. Oke, jadi insya Allah semuanya kebahas. Tapi tinggal nunggu saja video ya. Ya mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe kalau misalkan kalian mau subscribe, di like, di komen. Untuk pertanyaan nanti bisa cari di ini ya, bisa ditanyakan di lewat komen atau kalau mau WA saya juga nggak jadi masalah. Ya sekian aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.